Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki bab terakhir ya, yaitu statistika atau penyajian data. Kalian buka halaman 311 ya. Terus langsung aja ke contohnya. Astagfirullahaladzim. Kita bahas sebentar. Nah, kita langsung ke halaman ini halaman 316. Di sini ada contoh 9.2 ya. Kita langsung ke halaman ini. Perhatikan. Di sini ada yang namanya diagram batang. Bentuknya seperti ini. Seperti yang di contoh halaman 317 ya. Sini namanya diagram batang. Kemudian ada garis vertikal, yaitu yang garis tegak, dan ada garis horizontal. Untuk garis vertikal ini biasanya yang diisi itu frekuensi. Jadi biasanya angkanya berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau misalnya 0, terus 5, 10, 15, kelipatan 5. Kalau misalnya datanya berskala besar, bisa jadi langsung 0, 100, 200, 300 gitu ya. Tergantung nanti di soalnya. Kemudian untuk garis yang ini, yang horizontal, biasanya diisi dengan data yang kita mau sajikan. Misalnya ini contoh, di sini ada diketahui data X adalah data hari-hari penjualan satu item atau jenis barang tertentu. Nah, ininya apa? Yang diisi di sini harinya. Jadi di sini harinya, di sini banyaknya barangnya berapa gitu ya. Kalau misalnya soalnya nanti banyaknya lulusan SMP Islam Rabani dari tahun 2001 sampai tahun 2022 misalnya ya. Jadi nanti di sininya tahun 2001, tahun 2002, 2003 sampai tahun 2022 misal seperti itu ya. Terus misalnya banyaknya pedagang di Cikarang, banyaknya pedagang makanan di Cikarang. Nanti misalnya di sini bubur ayam, di sini bakso. Terus yang sebelah sini misalnya tukang sate gitu ya. Jadi untuk frekuensi diisi dengan jumlahnya berapa, dan angkanya selalu berurutan dari 0 sampai terbesar. Kali ini nanti tergantung objek yang kita sajikan itu apa ya. Untuk contoh diagram batang, kita lihat aja di sini. X, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian terjual 8 item. Untuk hari Selasa 6 item, Rabu 4 item, Kamis 9, Jumat 5. Tidak terlihat ya. Nah, ini contohnya, contoh soalnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian kita buat diagram batangnya seperti apa. Diagram batangnya sudah ada di contoh soal seperti ini. Yang ini saja ya. Ini untuk frekuensinya ada berapa item yang terjual hari Senin. Lihat di soal ada 8 item atau 8 jenis barang yang terjual. Berarti simpan di angka 8. Kemudian untuk hari Selasa, ini hari Selasa ada 6, berarti simpan di angka 6. Hari Rabu ada 4, simpan di angka 4, begitu seterusnya. Paham ya? Gampang kalau untuk diagram batang. Sekarang kita ke ini namanya diagram lingkaran. Jadi ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi yang seperti ini. Ini contoh untuk ini yang ini ya. Contoh untuk
soal yang nomor 1 ini. Jadi dia menggunakan diagram batang dan menggunakan diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran bentuknya seperti ini. Di sini soalnya yang ini. Senin 8, Selasa 6, Rabu 4, Kamis 9, Jumat 5, Sabtu 5, Minggu 3 ya. Dan untuk diagram batang, diagram lingkaran penyajiannya seperti ini. Jadi kita buat lingkaran, kemudian kita buat potongan-potongan untuk memisahkan hari Senin berapa, hari Selasa berapa persen, hari Rabu penjualannya berapa persen, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu berapa persen masing-masing penjualannya gitu ya. Nah, untuk mengetahui kenapa Senin ini bisa 20%, kenapa Selasa 15% dan Rabu 10%. Jadi kalian lihat, ini tulis ulang di sini. Di sini. Untuk Senin terjual 8 item ya. Nah, untuk mengetahui berapa persennya kita jumlah dulu semua yang terjual di sini. 8 ditambah 6 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 5 tambah 3 ya. Lalu kemudian ketika dijumlah semua yang terjual ternyata selama seminggu itu 40 item. Nah, untuk mengetahui hari Senin 20%, hari Senin itu berapa? 8. Berarti untuk Senin, tulisin ya. Senin 8 per 40 dibagi 40. 40 dari mana? 40 dari jumlah ini, semua item yang terjual ya. 40 kemudian dikali 100. 8 per 40 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena kita mengambil dari keseluruhan persennya itu 100% ya. Kemudian 8 dibagi 40 dikali 100 itu sama dengan 20 persennya kita turunkan ya. Jadi untuk hari Senin itu 20%, sedangkan untuk hari Selasa tulis sini aja berapa? 6 item penjualan. Berarti 6 per 40. 40 dari mana? Dari sini. Jumlah semua item kalau dijual selama sepekan itu 40 dikali 100 per persen. 6 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 16 ya. Persennya kita turunkan. Itu. Ini untuk diagram apa namanya nih? Lingkaran. Nah, kemudian untuk mengetahui ini misalnya yang Senin besar sudutnya segini. Untuk yang Minggu 7,5%, besar sudutnya sebesar ini. Kemudian untuk hari Kamis, Rabu, Selasa, Jumat, Sabtu, titik-titik si potongan-potongan sudut ini untuk kita ketahui, kita akan menggunakan cara yang sama dengan persen. Nah, untuk mengetahui sudut-sudutnya berapa, berarti hari Senin, caranya kalian hitung dulu. Hari Senin itu penjualannya 8. Kemudian per berapa? 8 per 40. Nah, dikali berapa? Bukan dikali 100%, karena yang kita cari besar sudutnya berapa gitu ya. 8 per 40 dikali 360 berapa? 72 derajat. 360 derajat. Jadi untuk hari Senin itu 72 derajat gitu ya. Nah, kemudian hari Selasa berapa tadi? 6 ya? Ini 6 per 40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat ya. 54 derajat. Kemudian untuk hari Rabu berapa? 4 per 40 dikali 360 derajat sama dengan 36 ya. 36 derajat. Nah, seperti ini. Kalau diketahui derajatnya, Senin 70
72 derajat, Selasa 54 derajat, Rabu 36 derajat. Kita ini apa namanya, kita buat lingkaran. Kalian buat lingkaran seperti ini. Kemudian setelah membuat lingkaran, kalian langkah kedua, langkah pertama kalian hitung dulu berapa derajatnya. Setelah diketahui, ini untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti kalian hitung sendiri ya derajatnya. Nah, setelah diketahui berapa derajatnya, kalian buat lingkaran. Kemudian setelah membuat lingkaran, kalian membuat titik fokus tengah. Titik fokus tengah di sini. Setelah itu, kalian menggunakan busur derajat untuk mengetahui berapa derajat besar bentuk diagram lingkarannya. Untuk hari Senin 72 derajat, berarti sini ya. Ini 0 nya di sini sampai 180. Berarti di sini nih. Titik tengahnya yang ini. Titik yang kita tandai di sini. Miss tulis di buku yang lain ya, biar kalian lebih paham. Sebentar. Nah, di sini saja. Kita buat lingkaran. Lingkaran contohnya seperti ini. Kemudian kalian buat titik tengah. Nah, kita cari sudutnya 0 di sini, 0 di sini aja, 0 di mana aja, yang penting besar sudutnya benar. Berarti 0 di sini ya. Kemudian ini 50, 70, 72 yang ini. 72, 1, 2 berarti di sini. Nah, kita sambungkan titiknya. Terlalu panjang. Sampai sini aja, tidak usah keluar dari lingkaran. Nah, ini untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa berapa? 54 ya. Berarti 0-nya di sini, di titik tengah ini. Ini apa? Titik yang bulat ini, di titik yang tengah ini. Kemudian 0-nya di sini. Di Senin, Selasa berarti di sini ya. Sini. Dan 54 di sini. Nah, kalian segariskan titik ini dan titik yang ini. Sudah segaris kedua titiknya, tinggal tarik garis. Ini untuk Selasa. Rabu 36 derajat. Rabu boleh di sini. Nolnya di sini. Kemudian 36 gak apa-apa di sini ya. 36 di sini. Nah, hubungkan titik tengah dan titik ujung, kemudian tarik garis. Nah, ini Rabu. Itu dan seterusnya sampai membentuk gambar seperti ini. Untuk Minggu besar sudutnya seperti ini, sebesar ini yang dicontoh gambar. Sabtu, kemudian Jumat, Kamis juga, ya. Jadi untuk menghitung berapa persennya, kalian lihat untuk hari Senin berapa item yang dijual dibagi seluruh item 40 dikali 100%. Untuk mengetahui berapa sudutnya, mengetahui berapa sudutnya itu penting karena biar kita bisa menggambar atau membuat diagram ini lingkaran. Kalian lihat hari Senin penjualannya berapa, dibagi semua penjualan satu minggu itu atau satu pekan itu dikali 360 derajat. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, gitu ya. Oh iya, satu lagi. Kalau nanti hasilnya di sini kalian ketika membagi, kalau ini kan kebenaran atau kebetulan hasilnya itu pas ya, tidak ada koma. Kalau misalnya nanti hasilnya 34,673 misal ya, nanti kalian boleh dibulatkan ke 35 derajat gitu ya. Jadi kita ambil yang pembulatan terakhir.
Sudah belajar ya bagaimana cara pembulatan. Kalau di belakang koma lebih dari angka 5 berarti kita tambahkan. Kalau di belakang koma misalnya 34,329 misal. Di belakang koma angkanya lebih kecil dari 5 maka kita hilangkan. Jadi ketika dibulatkan 34 derajat gitu ya. Gitu. Kalau misalnya nanti ketika di soal pembagiannya tidak pas ada komanya, kalian bulatkan. Ya. Sekarang kita ke diagram garis. Sebenarnya hampir sama dengan diagram batang kalau diagram garis. Cuman di sini ada bedanya. Contoh Senin, suhu tubuh seseorang 40, Selasa 38 derajat Celcius, Rabu 36 derajat Celcius, dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kalian perhatikan, kalian lihat sendiri di buku paket ya. Nah, ini untuk contoh diagram garis seperti ini. Tidak terlihat. Untuk contoh diagram garis seperti ini. Senin 40 derajat Celcius. Kita bisa tandai kalau Senin itu berarti di angka 40 ya. Kita kasih titik. Kemudian Selasa 38 derajat Celcius berarti di titik 38. Pertama kalian buat titiknya terlebih dahulu. Rabu 36 berarti di titik 36 derajat Celcius. Kemudian Kamis 41 derajat Celcius. Jumat juga 37 derajat Celcius. Sabtu 37 derajat Celcius. Minggu itu 36 derajat Celcius. Nah, setelah titik-titik ini selesai, maka kita tarik garis. Dari sini kita tarik garis ke sini, sini, dan sini. Gitu ya. Itu dinamakan diagram garis. Sekarang langsung kita ke contoh soal. Bukan contoh soal, latihan soal. Nah, ini skip aja ya, skip. Kita ke ini. Nomor 2. Misalkan dari sejumlah siswa kelas 7 yang mengikuti uji kompetensi pelajaran matematika diperoleh data hasil ujian seperti yang digambarkan pada diagram lingkaran berikut. Uji kompetensi mata pelajaran matematika diikuti oleh 60 siswa. Berarti jumlah seluruh siswanya 60. Ini namanya diagram lingkaran 3 dimensi karena dia ada bawahnya. Kalau 2 dimensi seperti ini. Ini 2 dimensi, ini 3 dimensi ya. Nah, ini 3 dimensi. Untuk mengetahui jawaban nomor 2, karena ini sudah diketahui persenannya, untuk si B sama dengan 17%. Untuk si B. Uji kompetensi pelajaran matematika diperoleh ujian. Perkirakan banyak siswa yang memperoleh nilai A. Nah, berarti bukan untuk si B. Untuk yang mendapatkan nilai B 17%. Berapa anak? Belum diketahui. Kemudian untuk yang A, untuk yang mendapat nilai A 7%. Berapa anak? Belum diketahui. Jadi ini dicari berapa jumlahnya karena sudah diketahui persenannya. Kalau yang tadi ini sudah diketahui jumlahnya, makanya kita cari persenannya ini. Caranya seperti ini. Itemnya dibagi dengan semua item jumlahnya, kemudian dikali 100%. Kalau ini persennya sudah diketahui, jumlah siswanya sudah diketahui, tinggal ininya belum. Jumlah per nilai yang mau kita sajikan datanya belum ya. Jadi yang A itu berapa anak, yang B berapa anak belum diketahui. Caranya sama dengan cara yang ini. Ada buku yang lainnya, kalian lihat. Nah, di sini sudah ada contoh
cara untuk yang nomor 2. Sumber air minum yang paling banyak dikonsumsi penduduk adalah air sumur. Karena juri untuk air sumur memiliki daerah yang paling luas, banyak penduduk mengkonsumsinya. Ini untuk sumber air minum. Sumber air sumur ya, berarti ini yang ini. Sumber air sumur itu 36%, ya. Dia 36%. Berarti 36% dikali seluruh jumlah datanya. Jumlah populasinya di sini sudah ada 34 juta. Jadi 36% dikali 34 juta. Nanti hasilnya 12.240 jiwa. Begitupun sama dengan yang ini. Untuk mengetahui yang A-nya itu berapa, maka gampang sekali. Ini tulis di sini aja ya. Maka gampang sekali untuk kita mengetahui A-nya berapa. Berarti A sama dengan, sudah diketahui berapa persen? 7%. Dikali dengan jumlah seluruh siswa 60. Jadi nanti sama dengan berapa siswa, ya. Cara mengalikannya 7/100 dikali 60. Gampang ini, nanti kalian tinggal coret-coret ya. Sama dengan berapa? Paham ya? Begitupun yang B. Yang B sama dengan 17%. Kemudian berapa siswanya? Untuk yang nilai siswa yang mendapatkan B, berapa anak, berapa siswa? 17% dikali 60. 17/100 dikali 60 nanti sama dengan berapa? Isi sendiri ya. Kemudian yang C pun sama, yang D pun cara pengerjaannya sama. Gitu. Paham? Sekarang kita ke nomor 3. Misal, data harian banyaknya pengunjung sebuah gedung bioskop selama 7 hari. Masa putar sebuah film komedi seperti yang diperhatikan pada diagram batang berikut. Nah, ini kalian perhatikan untuk pertanyaan yang A. Pada hari keberapa film itu mampu mencapai penonton terbanyak? Perkirakan banyak penonton saat itu. Ini harinya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima. Ini banyaknya penonton, ya. Hari keberapa film itu mendapat banyak penonton? Lihat yang paling tinggi, hari berapa ya. Kemudian perkirakan banyak penonton pada hari keempat. Hari keempat banyaknya penonton ada berapa? Kalian perkirakan saja. 60 batasnya di sini. Di sini 70. Jadi di antara 60 dan 70, ini 65 batasnya di sini ya. Nih. Berarti dia lebih besar, lebih dari 65 tapi di bawah 70. Kalian perkirakan berapa banyak ya? Pokoknya sekitaran segitu, di atas 65 dan di bawah 70. Kemudian pada masa putar hari keberapa banyak penonton? Sekitar setengah dari masa putar hari pertama. Ini hari pertama segini, 80 lebih ya. Setengahnya dari hari pertama itu hari keberapa? Setengahnya berarti segini. Setengah dari ini hari keberapa? Kalian isi, dilihat. Yang setengahnya dari hari pertama yang mana? Kalian pilih sendiri ya. Pengusaha gedung bioskop merasa sudah tidak memperoleh untung jika banyak penontonnya 35 orang. Pada hari keberapa pemutaran film itu akan berakhir? Nah, karena merasa tidak beruntung yang punya bioskop. Kenapa tidak beruntung? Penontonnya semakin sedikit. Jadi kalau penontonnya semakin sedikit di hari terakhir itu, di hari yang penontonnya sedikit, itu hari keberapa? Setelah hari itu, karena penontonnya sedikit, maka tidak diputar lagi filmnya. Hari keberapa? Kalian lihat yang paling sedikit ya. Paham untuk yang nomor 3. Kemudian
nanti akan ada soal tambahan dari Miss ya. Untuk yang latihannya paling nomor 2 dan nomor 3. Nanti ada tambahan soal dari Miss lagi untuk di learning. Oke. Sekian video penjelasan dari Miss, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang ditanyakan seperti biasa langsung diwapri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.